Selamat pagi Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini berada di Hotel Four Point Jalan Andi Jema, Kota Makassar. Jadi saat ini, pagi ini, beginilah situasi di Hotel Four Point jelang pembukaan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin Makassar. Di depan hotel telah berjejer karangan bunga ucapan selamat Mubasika Universitas Hasanuddin. Jadi saat ini para peserta atau juga tamu undangan baru akan mulai mempersiapkan. Di sana sudah siap Satpol PP dan juga polisi. Para tamu baru berdatangan satu persatu. Ini sejumlah karangan bunga ucapan selamat Mubasika. Kolaborasi pagi ini masih sepi, baru beberapa orang yang hadir dan mempersiapkan. Ya, di sini ada hal yang menarik bahwa spesial dari BNI untuk kemudahan transaksi anggota IKMHAS. Pastinya saat ini ya, ini di dalam ada sejumlah buku yang ditampilkan pada saat kita masuk ke dalam hotel. Ada buku politik luar negeri, dan beginilah situasinya yang ada di dalam hotel Four Point. Ini yang ada di dalam. Di dalam ruangan masih kosong. Ya, memang masih sedikit tamu undangan yang datang. Demikianlah laporan saya pagi ini jelang pembukaan Mubasika Unhas di Hotel Four Point Makassar. Ya, selamat pagi Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini Pak JK sudah tiba di lokasi musyawarah besar IKMHAS.
beginilah situasinya. Menyambut Ketua IKA Unhas Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ya, inilah suasana di hotel Four Point. Menyambut kedatangan Ketua IKA Unhas Haji Muhammad Yusuf Kalla. Dan sini masih banyak mobil yang beriringan datang mengantar ketua, mendampingi Ketua IKA Unhas. Oke, inilah situasi, sudah sebagian peserta masuk ke dalam gedung dan sebagian lagi masih melakukan swab peserta, melakukan swab sebelum masuk ke acara. Oke, demikianlah laporan saya. Saksikan live Facebook selanjutnya pada acara pembukaan nanti. Selamat pagi Sobat Tribuners. Nah, jika tadi sudah ada laporan mengenai persiapan hingga pembukaan, saat ini sedang berlangsung sambutan dari
Sulawesi Selatan bekas Rektor Universitas Hasanuddin, yaitu Prof. Dwi Aristina Pulubuhu. Seperti yang kita lihat saat ini, Prof. Dwi Aristina Pulubuhu pimpinan daerah, para wali kota, para bupati, baik Sulawesi Selatan, pembukaan Mubas IKA Unhas. Nah, nampak di depan sana ada Ketua Pengurus Pusat IKA Unhas, yaitu AM Yusuf Kala. Setelah itu ada mantan Menteri Pertanian, ada Bapak Haji Amran Sulaiman, hadir pula Rektor Unhas terpilih yaitu Prof. Jamiluddin Jompa, Wali Kota Makassar, Insinyur Hamdan Pomanto. Seperti yang kita lihat di sini, situasi atau suasana dari ini dia Rektor baru Unhas, Prof. Jamiluddin Jompa. Yang terhormat tentunya para Ketua IKA Fakultas serta Ketua IKA wilayah daerah, dan yang terhormat para utusan dari daerah. Seperti inilah sambutan dari Rektor Unhas, Prof. Dwi Aristina Pulubuhu dalam pembukaan Mubas IKA Unhas 2022. Sponsor yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Mubas ini, dan yang kami banggakan sebelumnya tentu semua hadirin undangan yang amat berbahagia. Pertama, sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah dalam situasi yang belum cukup aman dalam kondisi pandemi ini kita bisa menyelenggarakan Mubas IKA Universitas Hasanuddin yang gaungnya Masya Allah, gaungnya menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dan dunia, karena yang hadir ada juga utusan dari IKA Belanda, IKA Eropa, sehingga Masya Allah ini suatu hal yang membanggakan bagi Universitas Hasanuddin. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ketua Umum IKA dan seluruh hadirin yang amat kami muliakan, tentu ini adalah suatu kebanggaan buat Alma Mater Universitas Hasanuddin, di mana Mubas ini merupakan satu agenda yang kita harapkan tentu menaikkan reputasi Alma Mater kita dalam rangka kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya banggakan, Unhas saat ini kami telah memiliki rencana pengembangan jangka panjang dari tahun 2010 hingga 2030. Saat ini dari milestone yang kita jalani sudah memiliki tahap kemandirian. Jadi kita membagi setiap 5 tahun itu menjadi suatu milestone yang semakin matang alma mater. Kemandirian ini kita tandai dengan banyak hal. Salah satu yang paling populer adalah Unhas telah berbadan hukum sebagai PTNBH dengan kewenangan-kewenangan yang lebih otonom dari kementerian, yang akhirnya membuat kita mencapai prestasi yang cukup baik, ditandai dengan kualitas yang berkesinambungan, misalnya kinerja-kinerja pencapaian akreditasi dari program studi yang kita kelola. Misalnya untuk S1 hampir 90% akreditasi A dan B. Ini ingin saya sharing kepada para alumni yang sudah lama tidak mendengar kabar soal Unhas dari narasumber langsung. Ya, biasanya kalau narasumbernya dari mulut ke mulut beda, tapi kalau narasumbernya valid dari rektor atau pimpinan, sehingga tentu ini juga valid. Kualitas berkesinambungan juga kita tandai dengan akreditasi internasional. Lab-lab sudah terakreditasi beberapa lab, sehingga perannya lebih bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat luas, para peneliti. Yang paling penting, kematangan organisasi juga ditandai dengan ini. Pemilihan rektor Unhas yang baru saja rampung berjalan sangat kondusif, aman, dan harmonis. Tidak ada konflik, tidak ada tekanan-tekanan, dan akhirnya telah menghasilkan salah satu orang terbaik sumber daya Unhas, Profesor Jamiluddin Jompa. Bapak Ibu
banyak hal yang akan menunjukkan kita pada tahap kemandirian. Salah satunya adalah di mana Unhas sudah berproses untuk tidak lagi mengandalkan UKT atau SPT sebagai sumber pendanaan utama. Sehingga kami meng-create sumber-sumber pendapatan lainnya, misalnya katakanlah rumah sakit Unhas dan rumah sakit gigi mulut selain sebagai pelayanan tetapi jadi sumber revenue baru. Dan saat ini sudah berdiri hotel Unhas. Insya Allah launching pada bulan April sebelum saya lengser. Jadi kalau Bapak para alumni ke Makassar jangan ke hotel lain-lain, ke hotel Unhas di tepi danau yang dikelola oleh operator yang profesional. Dan lain-lainnya, prestasi mahasiswa juga. Wajah mahasiswa Unhas sekarang tidak lagi wajah lampau. Wajah mahasiswa kita ditandai dengan prestasi di Liga Nasional, Internasional. Dan ini telah mengantarkan indikator Unhas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset Teknologi. Di 2021 kita masuk dalam ranking yang kelima di dalam Liga seluruh PTN. Kita bukan lagi di dalam 10 besar, kita bukan lagi di luar 10 besar, tapi kita ini dulu ditantang oleh Pak Ketua Umum IKA waktu beliau anggota MWA. Ya saat ini juga masih anggota MWA, pertama kali MWA, bisa nggak Unhas? Waktu kita masuk di ranking 9, loncat dari ranking 13, baru hebat kalau Unhas ranking 5 besar. Ternyata alhamdulillah ini semua berkat alumni. Terima kasih juga pada para alumni. Oleh karena itu saya berharap atas nama Universitas Hasanuddin berharap Mubes ini juga bisa berjalan sebagai mana yang kita harapkan, aman, harmonis dan kondusif. Yang paling penting adalah kami ingin IKA juga sepadan dengan alma maternya. Kalau alma maternya sekarang pada tahap kemandirian, maka kita berharap IKA sebagai suatu organisasi yang lebih mandiri, mempunyai program yang terukur, terencana, memiliki dana abadi yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan, dan tentu dengan ketua yang terpilih, ketua umum yang terpilih yang baru, dengan warisan jejak-jejak kepemimpinan yang harus nanti Pak JK akan lebih bisa membawa IKA lebih berjaya di dunia, bukan di nasional, insya Allah. Oleh karena itu, terima kasih atas pelaksanaan Mubes ini, semoga lancar dan sesuai dengan harapan. Selamat bermusyawarah besar IKA Unhas. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan secara well-organized dan tertata, sukses selalu, dan semoga IKA berperan strategis ke depannya dalam semua sektor, sosial, ekonomi, politik. Pokoknya pegang peranan lah, karena dengan IKA pegang peranan besar namanya, maka Unhas alma mater akan menjadi juga ikut lebih berjaya dan unggul. Terima kasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sambutan dari Rektor Unhas Prof. Dr. Dwi Aris Tina Purwobuhur. Ini Rektor Unhas ini tidak lama lagi akan berganti setelah terpilihnya Rektor Unhas baru, yaitu Prof. Jamaluddin Jompa. Saya kabarkan kembali bahwa saat ini sedang berlangsung pembukaan Mubes IKA Unhas 2022. Pada pembukaan ini akan dibuka oleh Ketua Pengurus Pusat IKA Unhas, yaitu HM Yusuf Kalla. Seperti yang kita lihat di layar kaca, saat ini nampak ada banyak alumni yang mulai memadati ruangan pelaksanaan Mubes IKA Unhas. Nampak hadir, saya lihat nampak hadir PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang sudah memasuki ruangan. Jadi seperti inilah situasi di ballroom Hotel Four Points terkait pembukaan Mubes IKA Unhas. Untuk kalian selanjutnya pantengin terus Facebook dari
Tribun Timur untuk updatean terbaru terkait Mubas IKA Unhas. Saya Pak Kimtias melaporkan langsung dari lokasi pelaksanaan Mubas IKA Unhas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakni sambutan. Ya, saat ini sedang berlangsung sambutan pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Ada acara pembukaan musyawarah besar IKA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya, padahal banyaknya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kalau mendengar tadi suaranya sudah pas dengan komentar-komentar di grup. Kecak-kecak sekali semuanya, alhamdulillah. Artinya IKA Unhas ini luar biasa semangatnya. Tentu atas arahan dari Bapak Wakil Presiden, Bapak Yusuf Kalla, kita hormati bersama. Pertama-tama tentu yang kita hormati, kita banggakan bersama Alena Tomalebita, Bapak Ketua Umum IKA Unhas, dan juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia 10 dan 12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Bapak anggota DPD, Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Lili Amelia Sarunapa, Ya, SMM. suasana di Kemudian kita dalam hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2014-2019, Bapak Dr. Ali Ahmad Sulaiman. Saya sambutan kenal oleh rasanya. Kemudian tentu yang kita hormati Pelaksana tugas Gubernur Ibu Sulawesi Ketua Selatan. DPRD Provinsi Selatan hadir bersama kita. Kemudian Ibu Rektor Universitas Hasanuddin yang kita banggakan bersama. Tentu hadir di tengah-tengah kita ada Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Hadi Mulyadi, SI, MSc. Kemudian kita hormati, kita banggakan ada anggota DPR RI fraksi B3, Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, SPD MM. Kemudian kita hormati anggota DPR RI fraksi Nasdem, Ibu Dr. Gigi Hajah Hasna Syam. Kemudian kita hormati, kita banggakan tentu segenap anggota Forkopimda atau yang mewakili. ya, situasi di Kemudian yang kita hormati para bupati, ya Rodan. bisa lihat ada Pak Bupati Bone. Kemudian, mohon maaf, ada Pak Prof juga, Pak Prof JJ terpilih Rektor Universitas Hasanuddin 2022-2026. Kemudian kita hormati para rektor universitas negeri dan swasta yang hadir bersama kita. Tentu para Bapak Aksa Mahmud hadir bersama kita, saya tidak bisa melihat. Oh siap, tapi kemudian ada para rektor di masanya, Prof. Basri Hasanuddin hadir bersama kita, dan seluruh hadirin sekalian yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. menyapa Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang berjalan di atas tuntunannya dan dapat berhujah di hadapannya kelak, amin. Pertama-tama tentu saya permohonan maaf sebesar-besarnya, barusan tadi acara di Bank Indonesia TP2DD bersama juga kabupaten kota di sebelah, dan ini baru saja selesai turun panggung langsung naik panggung lagi. Ini dari panggung ke panggung rasanya. Tapi demi kecintaan kita bersama tentu dengan alumni kita IKA Unhas, alhamdulillah kita dapat memberikan kesempatan hari ini bersama untuk hadir di tempat ini. Paling penting dari kami bahwa saya sangat bersyukur bahwa di kegiatan ini luar biasa, tapi puang luar biasa antusias daripada seluruh alumni. Kemudian memasang-masang baliho seperti mengalahkan kampanye saja. Tapi tulisannya saya syukuri karena semuanya tulisannya seragam.
mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya IKA UNHAS. Tetapi tentu tidak lain bahwa ini semangat untuk bagaimana kemudian menguatkan sinergitas dan silaturahim antar sesama alumni. Tentu kami juga pernah melihat alumni-alumni lain, kadang-kadang rasanya memang tidak iri, tapi mereka memang sudah mulai menata, dan tentu di bawah arahan Bapak Wakil Presiden tentang bagaimana ke depan kita ini, karena tentu era-era sebelumnya akan berbeda dengan era kondisi pandemi COVID-19 ini. Perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Wakil Presiden yang juga selaku Ketua Umum IKA, bahwa Sulawesi Selatan ini alhamdulillah di gelombang ketiga varian COVID-19 ini cenderung bor rumah sakit kita adalah rendah, khususnya di ICU. Kalau Delta dulu kita ini mendapatkan sampai 60% bornya, bed occupancy rate-nya. Kalau tahun ini bornya lumayan sudah di bawah, mainnya 1%, 2% paling tinggi, 3%, tapi 2% mainnya paling tinggi. Ini artinya bahwa mudah-mudahan terus-terusan gelombang-gelombang ini adalah tetap bisa kemudian semakin adaptif terhadap kondisi, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan lebih banyak lagi. Yang berikutnya kami perlu sampaikan bahwa di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah di 2021 ada perubahan-perubahan peningkatan perekonomian, termasuk pertumbuhan ekonomi kita di atas nasional 4,65%. Kemudian kami perlu sampaikan juga bahwa semangat penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah kita ini kemiskinannya turun 0,25% atau ekuivalen dengan 30.000 orang. Kemudian pekerjaan juga banyak sekali di Sulawesi Selatan meningkat pesat, itu ada 4.500 jumlah proyek, dan itu sekitar 16.000 orang yang dipekerjakan kembali, sehingga angka pengangguran terlihat di BPS catatannya sudah turun. Melalui penurunan di beberapa provinsi lain ada peningkatan pengangguran pesat. Yang berikutnya di Sulawesi Selatan ini alhamdulillah ekspor kita juga meningkat pesat. Ekspor kita di tahun ini, tahun 2021 adalah meningkat sebanyak 21%. 21% itu, dan bahkan investasi kita meningkat sekitar 32%, itu jauh lebih tinggi daripada sebelum pandemi bahkan. Jadi dari pandemi 2020 dan juga tahun sebelumnya ini termasuk yang lebih tinggi kondisi ini. Artinya kami melihat bahwa ada titik balik dari Sulawesi Selatan, termasuk daripada di zaman Bapak Jokowi dan Bapak Wapres telah menetapkan Sulawesi Selatan ini Makassar Newport sebagai direct port call. Itu meningkatkan pesat, mengurangi demurrage cost, transit cost itu sekitar $200 per kontainer, dan juga bahkan di Sulawesi Selatan ini sangat pesat terhadap direct call-nya langsung ke wilayah luar. Bahkan kita buka tahun kemarin, akhir-akhir tahun itu kargo untuk flight, termasuk light crabs, kemudian termasuk light fish untuk diekspor langsung ke luar negeri. Kami berharap ini tentu tidak keluar daripada sinergitas dari para alumni yang merupakan juga tokoh-tokoh, baik tokoh di kancah perpolitikan untuk kebijakan, kemudian tokoh di pengusaha, dan juga tentu bagaimana kepala daerah yang juga alumni UNHAS yang telah berkontribusi aktif untuk mendorong bagaimana pemulihan perekonomian Sulawesi Selatan. Kami perlu juga sampaikan di tempat ini, karena kenapa kami merasa UNHAS ini adalah rumah bersama, bahwa Sulawesi Selatan ini juga mendapatkan kemarin kebijakan-kebijakan dari pusat. Ke depan nantinya ini bisa dilihat kembali bahwa Bapak Presiden sudah mengarahkan 40% belanja-belanja kita sudah lokal. Bahkan Pemprov sekarang sudah melakukan e-katalog lokal, sudah membuka e-katalog lokal sendiri, sehingga teman-teman dari baik senior maupun junior di UNHAS ini yang punya usaha-usaha sudah bisa mendaftarkan langsung, kemudian mereka bisa dipilih dengan langsung sistem e-katalog. Bahkan e-katalog Sulawesi Selatan ini lebih tinggi daripada Pulau Jawa, kita 25%, 28%. Sementara di Jawa baru sekitar 17%. Kesehatan kami sampai 95% di Dinas Kesehatan. Semuanya e-katalog. Semuanya e-katalog, tinggal 5% yang belum, itu pun yang tidak bisa dibikin di dalam negeri. Kami selalu berpikir bahwa dengan begini memberikan ruang akses bagi pengusaha-pengusaha lokal untuk kemudian bersinergi dengan pemerintah. Kami juga di Barjas sudah mulai menata dengan sistem digital, di mana semua pengusaha-pengusaha sudah mulai bersaing secara fair di dalam. Paling penting bahwa ini bentuk transparansi yang kami buka, dan juga sebagai laporan sebagai alumni UNHAS juga di provinsi, bahwa bagaimana membentuk kesempatan untuk orang-orang yang berusaha untuk bagaimana kemudian masuk dan bisa memiliki kesempatan itu.
Bahkan kami ada pernah sampai menangis di Bagjas, dapat tender 10 miliar lebih, tidak tahu dia sosok siapa, tidak pernah menyogok, 7 tahun tidak pernah menang, alhamdulillah dia menang. Tapi di balik itu, alhamdulillah kadang-kadang ada kendalanya juga. Ternyata yang menang karena main banyak juga ya buangannya. Tahun ini kita evaluasi dan kita mulai menata kembali aturannya. Kita sudah pegang erat tahun lalu, dan ada memang beberapa yang akhirnya tidak punya kekuatan finansial cukup tapi menang. Tapi secara aturan menang. Maka tahun ini kita buat lagi kebijakan baru bahwa bagaimana tetap fair, tapi mereka memiliki finansial yang cukup dengan sistem jaminan yang cukup untuk mengerjakan tanpa harus berharap daripada sistem pencairan. Ini ke depan mudah-mudahan ini dapat melahirkan menstimulan kepada semua orang untuk bisa berusaha dan memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Saya selalu menegaskan dan menasbihkan di dalam bahwa kami ini pemerintah adalah hanya untuk menjadi wasit. Kemudian bagaimana ke depan kami mengawal sistem pemerintahan ini yang memiliki trust di masyarakat. Karena paling penting adalah mendapatkan trust di masyarakat untuk kemudian dapat berusaha lebih banyak. Apapun ceritanya kalau kita tidak memiliki trust di masyarakat, investasi susah masuk, kemudian kecewa daripada para pengusaha, kemudian sistem monopoli daripada usaha sangat banyak terjadi. Dan paling penting bahwa di Provinsi Selatan ini kami selalu menggunakan Unhas sebagai leading di dalam setiap kegiatan kami, dan bahkan banyak sekali kegiatan-kegiatan kami disinergikan dengan Unhas. Mungkin ini kami penyampaian juga kepada rektor terpilih dan juga ibu rektor bahwa banyak sekali termasuk fakultas-fakultas dengan sistem desain, kajian dan sebagainya sudah langsung dikerjasamakan dengan sistem kerjasama tipe 2 yang langsung dikerjasamakan dengan kampus. Kalau tidak melapor kepada rektornya ataupun fakultasnya, itu bukan salah saya. Tapi paling penting mereka sudah bekerja sama dan bahkan sudah miliaran. Dan bahkan saya catat-catat sudah ratusan miliar, mungkin kita sudah kerjasama dengan beberapa di fakultas-fakultas itu. Tapi paling penting bahwa apa yang kami dapat, kami semua berharap satu, bahwa fakultas ini bagaimana memberdayakan alumni-alumninya, termasuk salah satu contoh di fakultas ini ada COT, Center of Technology, itu kami selalu pakai untuk desain-desain. Saya selalu sampaikan bahwa gunakan alumni-alumni kita yang di luar yang memiliki kemampuan untuk kolaborasi ke dalam. Dan alhamdulillah teman-teman itu saya selalu berharap bahwa bagaimana kita memiliki kesempatan. Dan dengan metodologi tipe 2 ini bisa memberikan kesempatan ke kita. Karena kalau mau dilihat saya tidak pernah berpikir bahwa COT akan mendapatkan kemenangan itu. Tapi dengan sistem tipe 2 yang ada dalam regulasi memberikan kesempatan kepada kampus untuk bagaimana alumni-alumninya dipekerjakan di sana dan menjadi satu catatan di biodata mereka. Karena saya selalu iri. Waktu saya bekerja di perusahaan asing, rata-rata anggota saya banyak dari kampus lain, ITB, bahkan alumni Jerman dan sebagainya. Mereka memiliki begitu juga fresh graduate itu. Mereka sudah memiliki pengalaman 3 tahun sampai 5 tahun pengalaman. Itu mana pengalamannya? Ternyata mereka bekerja kayak ITB, mereka punya labi. Mereka sudah bekerja proyek besar. Pekerjaan proyek yang langsung dimanfaatkan oleh industri dan langsung bersaing dengan kami. Dan bahkan kami kadang-kadang menjadi kompetitor di dalam setiap lelang. Mereka ikut. Dan desain-desain mereka tidak kalah sebenarnya. Desain-desain masih jauh lebih bisa juga. Cuma paling penting bagaimana mensinergikan semua, saling mendorong ke atas, tidak menarik ke bawah. Karena kalau saling menarik ke bawah, inilah gaya-gaya yang sebenarnya tidak bisa jadi kembangkan saat ini, tidak bisa ditanam bijinya. Karena mereka semua ini mau junior, mau senior dan sebagainya, mereka saling berkumpul dan kemudian membutuhkan kekuatan untuk memiliki kesempatan di dalam untuk merombak sistemnya semua dan bagaimana ke depan menciptakan peluang kerja. Terakhir perlu sampaikan bahwa saya selalu bermimpi bahwa bagaimana kampus-kampus nanti kita edukasi dan kemudian kita leading bagaimana alumni-alumni kita ini untuk kemudian memberikan pendampingan kepada adik kita di dalam, dan bagaimana mereka ini kuliah bukan hanya untuk semata-mata adalah bagaimana mendapatkan ijazah, tetapi bagaimana mereka bahwa mereka menciptakan peluang-peluang pekerjaan ke depan. Banyak sekali sekarang downgrade Pak. Saya sudah lihat catatannya 40% pengangguran sekarang itu adalah dari sekolah menengah SMK. Ini kenapa bisa terjadi? Kami melihat di Dinas Tenaga Kerja, kami evaluasi dan semuanya di Bapeda perencanaan pembangunan. Ternyata masalahnya adalah semuanya diambil alih oleh semua lulusan alumni S1. Jadi pekerjaan-pekerjaan di take over oleh alumni S1. Mereka menjadi pencari pekerja. Akhirnya apa? Jualannya murah, sarjana juga, SMA, SMK ini yang langsung bekerja kalah bersaing. Inilah yang ke depan kita mau berharap bahwa tentu ada wejangan dan dari Pak Ketum, Pak Ketum selaku Wapres juga banyak pengalaman daripada berusaha dan birokrasi pemerintahan. Kami sebenarnya melihat saja itu bahwa ini ada kecenderungan meningkat tuh sampai 40% porsinya. Karena siapa yang tidak mau alumni SMK atau alumni misalnya teknik mesin. Teknik mesin sudah ijazah S1, dulu pernah 2 STM, kemudian
kemudian dia memiliki ijazah S1, kemudian murah juga harganya. Ini semuanya jadi pengangguran semua ini kita harus pikirkan bersama bahwa bagaimana pendidikan perguruan tinggi kita arahkan untuk bagaimana mencipta lapangan pekerjaan dan bagaimana mereka melihat potensi wilayah sekitar kita termasuk kearifan lokal, sistem pertanian, perikanan, pertambangan dan semuanya, kemudian bagaimana menjadikan itu kedaulatan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan yang dimotori oleh alumni perguruan tinggi kita termasuk Universitas Hasanuddin. Terakhir kami sampaikan bahwa Bapak Wapres kami juga lapor kemarin kepada Bapak Menko bahwa ada sistem pertambangan yang akan dirilis oleh PT Vale. Kami selalu sampaikan bahwa itu harus menjadi wilayah provinsi dan dikelola oleh kedaulatan resources yang ada di Sulawesi Selatan. Itu ada nilainya sekitar berapa ribu hektar dan kami menginginkan bahwa itu adalah di bawah kendali provinsi. Saya sudah menyampaikan bahwa ketika lelang dan itu regulasi bahwa harus memberikan kesempatan yang pertama bahwa kepada pemerintah provinsi melalui BPD. Kami sudah bersurat, kami sudah ada diskusi dari Bapak Presiden melalui Bapak Setnek dan kami berharap itu akan menjadi wilayah yang kita bagaimana kelola dan berdayakan manfaatkan, tetapi memiliki teknologi sistem-sistem lingkungan yang baik, yang tertata dengan baik, dengan memiliki pekerjaan-pekerjaan yang profesional. Karena tidak ada diciptakan mereka kecuali untuk kemakmuran masyarakat banyak, tetapi kita harus tahu juga teknologi untuk mengembalikan bahwa dia tetap memiliki approaching terhadap lingkungan yang lebih baik. Paling terakhir saya sampaikan, saya terima kasih banyak atas supportnya semua. Tidaklah kami bisa berjalan sendiri, kecuali adalah bantuan daripada semua, termasuk alumni Unhas dan juga tentu daripada tokoh-tokoh lebih kemana. Saya adalah sebagai anak di sini untuk diberikan masukan-masukan. Paling tidak apa yang kami rencanakan, tentu ada pandangan-pandangan dan masukan yang sedianya dapat menjadi masukan yang lebih baik ke depan. Mungkin saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Demikian laporan saya, Wahyudin. Terima kasih telah menonton. sebagai hasil daripada seluruh Kita dengar sambutan dari Ketua tanpa kemampuan para alumni Umum PP IKA Unhas, Bapak Heng beserta ukuran atau kebanggaan daripada secara nasional. Karena itu maka alumni sangat penting untuk memberikan suatu bahagian daripada kita semua mempunyai kemampuan untuk bekerja sebaiknya seperti apa yang telah disampaikan. Saya selalu menggambarkan bahwa universitas itu melihat ke depan, dan ke depan itu sangat tergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sangat tergantung. Siapa yang menguasai IPTEK, dia akan menguasai masa depan. Jangan universitas itu menjadi museum, selalu melihat ke belakang. Dulu itu selalu kita melihat seperti itu. Kita jadi menguasai berlayar sampai saya sudah pernah katakan, selalu kita membanggakan PDC pada saat orang memakai satelit sebagai bagian daripada kehidupannya. Kita masih terus bahwa kita dulu punya PDC yang ini. Jadi selalu kita melihat kesalahan. Padahal kita melihat yang baik masa depan itu yang seperti ditentukan tadi, bahwa teknologi IPTEK itu adalah satu bagian untuk menunjukkan masa depan. Apa yang disampaikan oleh PLT Gubernur dengan dan rektor itu merupakan satu bahagian yang utama daripada kebutuhan itu. Karena itulah maka selama 25 tahun lebih saya ingin menyampaikan terima kasih karena kebersamaan. Mungkin juga karena posisi saya sehingga tiap acara habis Ramadan lebih selalu di istana diadakan acaranya. Jadi minta maaf nanti
nanti berikutnya tentu tidak seperti itu lagi, harus ada cara lain untuk membangkitkan semangat daripada teman-teman semuanya. Dan itu juga merupakan bagian daripada upaya kita untuk memajukan secara bersama-sama. Ke depan tentu juga suatu negara ini mempunyai suatu bagian-bagian. Seperti orang mengatakan ada krisis ekonomi nasional. Sebenarnya tidak terlalu bersifat nasional. Seperti di Sulawesi itu tidak menampakkan suatu krisis yang berat seperti yang terjadi di Jawa, karena kita mempunyai hasil produksi nasional yang tentu ini bagian dari upaya memajukan bangsa ini dan sendirinya. Itulah harapan kita semua, sehingga kita berusaha bagaimana memajukan investasi ini dan bagaimana para alumni membantu mengusahakan. Ke depan, bagaimana mensinkronkan semangat yang lalu untuk kebaikan masa depan. Bahwa masa lalu tentu jangan terlalu kita banggakan, tapi kita apakah itu ukurannya, kita pakai kulturnya yang baik. Kultur orang Bugis Makassar dan sebagai besar tentu alumni UNAS ialah bagaimana memberikan semangat entrepreneurship. Apa masalah negeri ini yang paling berat nanti yang kita hadapi? Ialah kita kekurangan entrepreneurship dibanding dengan masa lalu. Kalau masa lalu saya sering bagaimana tahun 50-an, 60-an, entrepreneur daripada pengusaha-pengusaha Bugis Makassar sangat kuat. Dan itu menguasai bagian-bagian ekonomi. Sekarang ini sudah sangat menurun dibanding dengan masa lalu. Mau bicara tentang lahan, hampir semua lahan sudah dikuasai oleh para developer dari Jakarta. Jadi kita sudah menjadi bahagian daripada sesuatu yang perlu menjadi bahagian daripada kebanggaan kita. Tapi ini juga saya harapkan kepada Bapak Bupati, Gubernur, Bupati dan wali kota yang ada, bahwa dalam setiap kebijakan ini selalu mendahulukan kepentingan nasional, kepentingan daerah, bukan hanya kepentingan usaha besar. Coba lihat di Pantai Losari, siapa semua yang kuasa Pantai Losari itu pasar sentral saja siapa yang kuasai. Itu menjadi bagian tantangan kepada alumni untuk tidak dan juga menjadi kebijakan gubernur nanti harus betul keras kepada kebijakan itu, kepada para bupati, kepada ini semua akibat daripada pilkada yang mahal ongkosnya, sehingga akibat tidak berdasarkan kemampuan, tapi kemampuan berapa ongkos untuk menjadi pimpinan daerah, sehingga menjadikannya situasi kita ini menjadi terkendala, menjadi terkuasai oleh faktor-faktor itu. Jadi saya minta kepada pimpinan alumni UNHAS yang menjadi pimpinan daerah, termasuk gubernur, untuk betul-betul mendahulukan seperti apa yang dikatakan tadi, bahwa sumber daya alam ini beri kesempatan kepada pengusaha-pengusaha daerah sendiri untuk menjalankannya. Karena apabila tidak, kita hanya menjadi pekerja daripada orang-orang yang datang ke Makassar. Kan datang ke Makassar juga satu kemajuan. Tidak berarti tidak boleh, karena ini bangsa yang besar. Namun ada dimanapun di dunia ini selalu ada prioritas diberikan dulu. Dimanapun di Amerika pun selalu ada prioritas diberikan kepada bangsanya, baru diberikan kepada orang luar. Kita bukan bangsa lain tentunya, tapi ini penting untuk menjadi bagian. Itu manfaat alumni untuk saling meningkatkan. Alumni bukan hanya untuk rame-rame, tapi bukan itu adalah suatu upaya kita untuk memajukan daerah dan bangsa ini. Yang kedua yang saya ingin harapkan ialah bahwa alumni ini bukan lagi mahasiswa.
terkenal di mana-mana kalau ada perkelahian yang banyak, oh itu terjadi di Makassar. Ada lempar-lempar batu, oh itu mahasiswa Makassar. Betul-betul sampai presiden pernah tanya, Pak Wapres, Pak Yusuf Pajega, kenapa di Makassar selalu mahasiswa itu ngamuk-ngamuk? Saya bilang kan emosinya tinggi, Pak. Nah, dalam pertemuan ini saya yakin Anda tidak lagi sebagai mahasiswa UNAS, bisa alumni UNAS. Saya senang ada baliho yang mengatakan bahwa kita lihat gembira. Itu sangat penting. Jadi jangan ini menjadi suatu persaingan yang mati-matian, bukan. Ini adalah suatu kompromi untuk kemajuan. Nah, karena itulah jangan sebagai alumni UNAS saya mengalami banyak hal. Bakar-bakaran di kampus, terpaksa lagi saya turun tangan selesaikan dari yang rumah yang terbakar itu untuk agar itu juga sebabnya kenapa salah satu alasan kenapa kita pindahkan fakultas teknik ke kampus yang baru supaya terjadi banyak perkelahian. Nah, jadi ya ada juga ternyata manfaat berkelahian karena itu kalau tidak berkelahi barangkali kita tidak bangun kampus baru. Ya. Tapi itu hanya efek positifnya dilihat, efek negatifnya lebih banyak daripada efek positifnya. Karena maka dalam kesempatan ini tentu saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih selama dukungan dan kerjasama selama lebih 25 tahun memimpin ini, dan saya selalu katakan tahun ini saya berumur 80 tahun ini. Sudah lewat sebenarnya waktunya untuk menyerahkan kepada yang muda-muda. Tapi soalnya bukan saya minta, selalu diminta gitu. Jadi, sekarang saya menolak untuk ikut lagi dalam pemilihan untuk ketua umum. Saya memberikan kepada teman-teman yang lebih muda, yang lebih mampu, yang punya ada waktu. Dan sekali lagi tugas Ikatan Alumni meningkatkan kerjasama antara alumni dengan universitas. Itu alumni yang mempunyai kemampuan agar membantu universitas, dan itu banyak dilakukan. Asmawi sebagai Dirubedi membangun kampus untuk ekonomi UKM di Fakultas Ekonomi. Ya tentu tadi saya katakan saya turut membantu untuk membangun kampus baru. Itu semua itu semua harus ditingkatkan lagi. Apa yang dibutuhkan oleh universitas kita bantu secara bersama-sama, baik kemampuan pribadi dan seperti disampaikan tadi Ibu Rektor bahwa sekarang ini sudah berubah universitas ini menjadi BPLH sebenarnya, bahwa harus mempunyai kemampuan sendiri untuk menentukan universitas itu. Itulah harapan saya. Sekali lagi saya mengharapkan pertama MUBES ini dilakukan dengan riang gembira, tidak dilakukan dengan pukul meja, lupakan bahwa Anda bukan mahasiswa lagi. Kalau mahasiswa barangkali hanya digiring masuk ke mereka kampus, tapi Anda mau digiring kemana kalau berkelahi kan? Tidak, ya pasti tidak, pasti tidak. Dan saya yakin itu nanti hasilnya bisa aklamasi, bisa secara voting dengan baik, ikhlas menerima apapun hasil daripada MUBES ini. Dan seperti disampaikan juga tadi, saya kira ini adalah MUBES yang terbesar yang pernah ada. Yang bunganya saja melebihi daripada jumlah suara. Kalau satu suara itu daripada bunga, maka lebih banyak bunganya daripada pesertanya. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba baliho ada di mana-mana, padahal yang ada di kampung,
yang perlu dikampanye hanya yang ada di sini kan. Tapi seluruh kota perlu dengan baliho, itu juga menambahkan mungkin suatu semangat baru bahwa mari kita pimpin kondisi yang baru seperti ini. Itulah sekali harapan kita, dan harapannya ialah tidak lain daripada memajukan alma mater kita. Saya bangga saya tanya semalam Rektor ini Unhas sudah ranking berapa? Ranking kelima, itu luar biasa ranking kelima itu. Berarti di atasnya hanya 4. Nah, kalau 4 itu mungkin ITB, mungkin ITS ya, atau itu. Ya itu jadi suatu jadi sebenarnya yang menjadi masalah tugas berat rektor baru untuk menjaga itu atau menurunkan yang lainnya. Ya, memang sekali lagi sekarang tentu muncul banyak pengusaha-pengusaha di bidang energi, di bidang ini. Saya yakin upaya apabila saya mempunyai pengalaman yang bagus juga sebenarnya bikin pembangkit listrik di gunung. Itu dia di 3-4 tempat. Semua tempat-tempat itu pimpinannya anak Unhas sendiri. Kenapa saking pintar juga tidak, karena tidak mungkin sulit mendapat kerjaan di tempat, sehingga universitas lain takut tinggal di gunung berlama-lama kan. Jadi juga ada suatu kelebihan daripada kita sendiri, mau berjuang bersama, bekerja bersama di tempat-tempat yang sepi, tapi menghasilkan sesuatu yang hebat. Nah, itu bagian daripada bukan hanya fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas apa juga bekerja di sana sampai di gunung-gunung sampai dapat menghasilkan suatu proyek yang sangat bagus tadi. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan berulang kali bahwa masa depan adalah masa depan ilmu dan pengertian teknologi. Tidak ada negara yang hidup tanpa hidup. Dan tentu juga teknologi itu sering orang salah paham. Teknologi itu bukan hanya ada di fakultas teknik, ada di pertanian, ada di kehutanan, ada di kelautan, ada di MIPA. Teknologi itu ada di situ. Kenapa banyak negara Ukraina yang berperang ini? Kenapa? Apa kekayaannya? Kekayaannya pertanian ternyata. Tapi pertanian yang mempunyai teknologi yang baik, dia mengekspor gandum, mengekspor kedelai dan sebagainya, sesuatu yang dibutuhkan oleh negara-negara kita seperti ini. Jadi itu juga merupakan teknologi. Teknologi yang tentu menjadi penguasa kita semua. Sekali lagi ini hari Jumat yang mubarak, mudah-mudahan semua memberikan kita suatu hasil yang baik, yang damai, yang riang, dan juga tentu mempunyai suatu pengabdian yang luhur untuk universitas dan masyarakat kita di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertilah tadi sambutan dari Bapak JK selaku Ketua dari Pengurus Pusat. Ya, kembali kami undang untuk Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, dan kami undang juga untuk Ibu Ketua DPRD Sulawesi Selatan, pembukaan dan kami acara. undang juga Ibu Rektor Universitas Hasanuddin dan Bapak Rektor terpilih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, selamat siang Sobat Tribuners. Jadi hari ini saya sedang berada di lokasi acara besar Universitas Hasanuddin. Jadi saat ini sedang terjadi prosesi pemilihan calon presidium sidang MUBAS. Jadi setiap fakultas bisa memilih 4 orang yang diajukan menjadi calon presidium sidang. Seperti yang kita lihat saat ini,
pimpinan fakultas jika tiap fakultas sedang berunding mengenai calon yang diusung oleh jika fakultas. Sudah ada Pak Ahmad Batoni dari tidak akan berulang lagi pertanian. Ini dengan semua penuh dengan semangat, ya, penuh dengan semangat keinginan untuk menjadi yang terbaik. Oleh karena itu hasil keputusan, ya, mohon maaf teman-teman, memang tidak mungkin bisa kita puas semua. Kita telah memutuskan ekonomi, sospol, teknik, pertanian, FKM, medis, MIPA. pertanian. Oke. Wilayahnya Wilayah Sumbar. Oh, wilayah masyarakat. Ini aja dulu kan. Nanti mulai. Medis 1 2. Beginilah keseruan pemilihan calon presidium sidang. Jadi fakultas hanya bisa mengirimkan 4 bercalon presidium sidang. FKM 1. FKM Kak. Medis ini ada medis kompleks saja 1. Kompleks 1. Ini rumpun keilmuan ini kan. Ekonomi selesai. Sosial. Agronomi pertanian. Kalau ekonomi oke. Berembuk aja yang mana? Ya. Agro silakan berembuk siapa yang dirembuk. Bisa. Itu dengan jiwa besar pertaniannya mundur, ya, diganti oleh ini kan bisa farmasi ini. Jadi kita bisa farmasi aja. Kalau fakultas akademik, jadi teknik, farmasi, sospol, ekonomi. Nah, jadi itulah tadi dari perwakilan fakultas, jika fakultas mengusung 4 fakultas yang bakal menjadi calon presidium sidang. Jadi ada dari fakultas ekonomi dan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, kemudian ada dari fakultas farmasi serta fakultas teknik. Jadi keempat orang yang dari 4 fakultas ini akan diusung menjadi presidium sidang di Mubes Kaunhas 2022. Beginilah perdebatan tiap-tiap fakultas untuk mengusung calon presidium sidang. Dari mana nih? Nama. Dari mana? Ekonomi. Di dalam ki suaranya. Pak, di dalam ki suaranya. Di dalam ki suaranya. Di dalam ki suaranya. Jangan ayam oleh. Langsung bikin saja Pak, kedengaran sih. Tidak ada pengeras, tidak apa-apa Ji. Banyak maju bikin saja. Oke. Ya, akhirnya tertangkap. Dan sampai terungkap ini kasus pencurian tractor itu gimana ceritanya? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan, adik-adik dari media
baik itu media online maupun live dari RCTI, ada dari TV One, TVRI. Melalui kesempatan siang hari ini, tepatnya hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2022, saya selaku Kapolres Maros akan melakukan press release terkait dengan pengungkapan ya kasus pencurian, yang dimana kasus pencurian ini sudah meresahkan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya di Kecamatan Tompo Bulu. Adapun kronologisnya, untuk tim dari unit Jatantras Polres Maros dan Polsek Tompo Bulu melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pencurian yang kami maksud, yaitu pencurian mesin diesel traktor yang terjadi di wilayah Kecamatan Tompo Bulu. Ini berdasarkan laporan polisi nomor 56/2/2022 SPKT Sek Tompo Bulu tanggal 8 Februari 2022. Pelapor atas nama Abdul Habib. Yang kedua, LP nomor 28/6/2021 SPKT Polres Maros Sek Pangtimurung tanggal 25 November. Untuk kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2022, bulan November 2021, TKP Dusun Harapan, Desa Benteng, Kecamatan Tompo Bulu dan wilayah Kecamatan Pangtimurung serta Kecamatan Lau. Jadi di sini TKP-nya ada 2, Kecamatan Pangtimurung dan Lau, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Maros. Untuk kronologisnya, serangkaian penyidikan serta keterangan dari saksi-saksi TKP diperoleh informasi, ciri dan identitas pelaku. Maka selanjutnya tim gabungan unit Jatantras Polres Maros dan Polsek Tompo Bulu melakukan penyelidikan dan mengungkap kasus yang dimaksud. Untuk modusnya beraksi pada malam hari, khususnya dini hari, tepatnya jam 1 sampai dengan jam 3 dini hari dengan menggunakan mobil rental yang berkeliling antara kecamatan ke kecamatan dan ke rumah-rumah yang sepi yang menyimpan mesin traktor. Nah, hal ini betul-betul meresahkan khususnya masyarakat, di mana mesin traktor ini digunakan untuk keperluan atau mencari nafkah yang sebagaimana kita ketahui. Untuk pelaku sendiri sudah diamankan ada 3 orang. Yang pertama Sainuddin bisa angkat tangan. Sainuddin angkat tangan, dan Ansar Sunardi. Nah, ketiga pelaku ini kita sudah amankan dan sekarang melalui proses penyelidikan. Mohon doa dan dukungannya khususnya rekan-rekan media dan masyarakat Kota Maros. Semoga dengan adanya pengungkapan mesin traktor ini akan menjadi contoh atau kejadian terakhir buat kita semua. Demikian. Dan katanya si pelaku ini ditangkap sampai di luar Kabupaten Maros ya? Ya baik, betul. Melalui Kasat Reskrim Polres Maros melakukan rangkaian penyelidikan dan surveillance dan melakukan red planning eksekusi atau mengamankan di wilayah Kabupaten Takalar. Pak, sudah berapa lama beraksi, Pak? Apa pelaku spesial? Untuk pelaku sendiri sesuai dengan keterangan yang diperoleh oleh penyidik, mereka melakukan aksinya itu sejak tahun 2019. Dan dijual berapa harga traktornya itu? Untuk nominal daripada hasil penjualan mesin traktor ini bisa mencapai 6 juta sampai lebih 6 juta. Itu dijual kemana, Bang? Dijual kemana itu? Sementara didalami oleh penyidik. Benar, barang bukti yang diamankan ada berapa? Baik, untuk barang bukti yang diamankan ada 6 mesin traktor yang kita jadikan barang bukti, 1 set alat kunci yang digunakan untuk beraksi. Ini yang 6 barang bukti di Maros semua, Pak ya? Ya, ada. Dan pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang disangkakan barang tentunya 363 ayat 2. Ya, KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun. Oke. Baik.
Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di salah satu kebun milik petani yang ada di Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di Malangke Barat Tribuners sebagian besar di Malangke Barat Tribuners sebagian besar pohon durian tengah berbuah dan durian ini merupakan durian lokal yang ditanam oleh warga di Malangke Barat, Luwu Utara. Dalam bentuk perwakilan, kami datang dalam bentuk rombongan, masa diterima dalam bentuk perwakilan? Benar, saat ini ada demo dari DPC Gema dan Jaksa Pindrang, di mana demo ini berlangsung di Polres Pindrang. Nah, seruan aksi ini berupa evaluasi masa reskrim dan KNITPK serta Kapolsek Kabupaten Pindrang, Polres Stop Pungli, dan Stop Menindak Rakyat Kecil dan Mosi Tidak Percaya. Jadi itu merupakan seruan aksi dari para pendemo ini. Aparat kepolisian menerima kami semua masuk di dalam lapangan, di dalam kawasan Polres Pindrang. Itu yang kami sepakati, saudara-saudara sekalian. Betul tidak? Dan yang terakhir, kami telah membawa pernyataan sikap. Kami telah membawa 6 poin pernyataan sikap yang telah dibacakan oleh Jenderal Lapangan. Kami tidak akan pulang. Perlu menjadi catatan bagi semua yang mendengarkan orasi saya. Kami tidak akan pulang. Kami tidak akan menyelesaikan aksi kami ketika aspirasi-aspirasi atau pernyataan sikap yang kami bawa tidak mendapatkan bukti legalitas daripada Kapolres Pindrang atau perwakilan daripada Polres Pindrang, saudara-saudara sekalian. Betul tidak? Di mana poin-poin aspirasi itu sangat jelas kita tuangkan di dalam pernyataan sikap, dan itulah yang menjadi bahan evaluasi bagi kita, itulah menjadi bahan dasar bagi kita untuk kembali melakukan aksi jilid 2, bahwa benar adanya kita telah datang berunjuk rasa pada hari ini, tetapi poin-poin aspirasi yang kami sampaikan tidak bisa diindahkan oleh pimpinan Polres Pindrang, saudara-saudara sekalian. Kemudian saya ulangi bahwa tidak ada audiensi dalam bentuk perwakilan, terkecuali kakanda-kakandaku, semua teman-teman diterima masuk di dalam kawasan dan lapangan Polres Pindrang, saudara-saudara sekalian. Betul tidak? Ini menjadi beban bagi ketua, beban bagi seluruh stakeholder aksi ketika dalam bentuk perwakilan. Tanggung jawab bagi teman-teman, adik-adik yang kami bawa itu berada pada tanggung jawab kami. Sehingga ketika memang dalam bentuk audiens, saya meminta dengan tegas semua massa, semua teman-teman yang hadir diterima
di lapangan Polres Pindrang, saudara-saudara sekalian. Dan ingat, kepada media yang meliput gerakan kami, saya atas nama Abdul Rahman, Ketua PB Jaringan Aktivis Mahasiswa Indonesia, yang juga merupakan putra daerah Pindrang, menegaskan bahwa jangan pernah, jangan coba-coba mengklaim gerakan hari ini. Jangan pernah dan jangan coba-coba untuk memberikan edukasi bahwa gerakan ini adalah gerakan kepentingan. Kalian yang menjadi korban, Pak. Jangan pernah mengklaim gerakan kami ketika kalian tidak ingin malu, saudara-saudara sekalian. Untuk menjaga ritme gerakan, saya serahkan kepada koordinator mimbar. Ya, Tribuners, bisa dilihat masa dari pendemo ini kira-kira ada puluhan ya, yang tergabung dari DPC Gema dan Jaksa Pindrang. Nah, ada 5 seruan aksi yang mereka galakkan, yakni evaluasi kasat reskrim dan kanitipeta, evaluasi Kapolsek Kabupaten Pindrang, stop pungli, stop menindas rakyat kecil, dan mosi tidak percaya. Nah, para pendemo juga membawa bisa dilihat Tribuners, mereka membawa poster yang dimana bertuliskan evaluasi kasat reskrim dan Kapolsek Kabupaten Pindrang. Oke. Begini. Nah, bisa dilihat sudah ada perwakilan dari Kasat Lantas Polres Pindrang dan Kasat Reskrim Polres Pindrang yang mendatangi para pendemo Tribuners. Sembari rekan-rekan penanggung jawab aksi melakukan negosiasi, tetap teman-teman di peserta aksi itu seluruh peserta menjaga koordinasi dan komando, jangan ada yang terpisah. Bismillah. Apa sih Om? Baik, dan pemotongan pertama. Dan baik, untuk pemotongan pertama akan diberikan kepada Bapak Ferry Irawan karena berkat kerja keras Bapak Ferry yang tentunya selalu menggalakan suatu ini dapat hadir. Ya, kami akan mungkin customer loyal. perwakilan dari komunitas mungkin untuk potongan pertama. Izin lucu Pak. Selanjutnya mungkin dari Pak Ferry silakan.
Terima kasih juga untuk semua komunitas yang telah hadir hari ini. Ya, selanjutnya potongan ketiga. Kita diperwakilan pemerintah setempat, Bapak RW, kami silakan. Kemudian kita undang perwakilan dari ISIP untuk pemotongan tumpeng selanjutnya. Silakan. Untuk dari ini juga, terima kasih banyak untuk supportnya, sama-sama berjalan untuk kemajuan kita bersama. Baik, selanjutnya kita prosesi foto bersama dulu, Pak ya. Ya, selamat sore Tribuners dan Facebooker. Kali ini Satlantas Polres Parepare menggelar operasi keselamatan di perempatan Monumen Cinta Habibie Ainun. Nah, bagi pengendara-pengendara yang tidak menggunakan atau tidak lengkap alat-alatnya, kelengkapan berkendaranya akan diberikan tindakan. Seperti yang kita lihat ini, ada dua motor, yang satunya tidak memakai helm dan ini satu lagi. Nah, ini dan ini juga. Nah, ini sudah ada 3 motor yang diamankan, maksudnya ditilang sementara. Apakah ini akan ditindak penilangan ataupun diedukasi seperti itu. Ini lagi operasi keselamatan. Rekam benar, rekam. Nah, operasi keselamatan sarannya 1, kita menggunakan helm. Betul. Boleh kan? Seperti ini, Tribuners. Ini salah satu pengguna atau pengendara yang tidak menggunakan helm dan juga tidak punya kaca spion yang diberikan edukasi oleh Satlantas Polres Parepare. Seperti itu.
Ada sama Bapak. Kunci. Nah, ini sudah ada kurang lebih 3 motor ya. Kurang lebih 3 motor yang ditahan atau diberhentikan terlebih dahulu. Nah. Iya Pak, ada Pak, baunya ada dia satunya. Baik, mungkin cukup sekian. Oh. Nilai operasi keselamatan nih. Dasar operasi keselamatan. Iya, mereka Jadi ini seperti yang kita lihat, polisi Satlantas Parepare sudah berjaga-jaga, jaga-jaga di perempatan, melihat-lihat pelanggaran kasat mata bagi pengendara sepeda motor, khususnya seperti itu Tribuners dan Facebooker. Dan sepertinya kali ini operasi ini tidak mengambil tindakan tilang, namun hanya memberikan edukasi kepada pengendara yang tidak menggunakan kelengkapan. ambilkan dulu helm baru jemput ibu. Tadi kan kita bonceng dulu. Jangan anda pakai helm. Seperti itu. Pelan-pelan tidak boleh begitu ya. Baca itu. Sekarang tahu kalau ada operasi keselamatan nih. Kita ingatkan masyarakat supaya Mungkin cukup sekian Tribuners dan Facebooker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, informasi pertama berasal dari di mana bersekolah murid SD di Toraja bertaruh nyawa lewati jembatan rusak. Yang kita ketahui bahwa sejumlah murid SD 6 Balusu Toraja Utara melewati jembatan bambu saat menuju jalan dan pulang sekolah. Ironisnya mereka melewati jembatan yang tidak layak dan nyaris ambruk karena sudah rapuh. Beberapa pelajar takut naik jembatan, mereka terpaksa menyeberangi sungai. Untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung bersama dengan rekan Tommy Pasero di Tanah Toraja. Halo, selamat siang rekan Tommy. Selamat siang Kinan dan Tribuners. Ya baik, bisa Anda informasikan seperti apa perjuangan murid SD Balusu melewati jembatan ini saat menuju sekolah? Baik, jadi memang setiap harinya atau pada hari sekolah ratusan murid di sekolah dasar SD 6 Balusu Kabupaten Toraja Utara terpaksa meniti jembatan yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Kondisi jembatan yang terbuat dari bambu saat dilewati sudah goyang dan bahkan sudah rapuh. Jadi dari ratusan siswa yang tinggal di seberang sungai, mereka saat hendak menuju ke sekolah melewati jembatan ini. Namun pantauan kami beberapa memilih menyeberangi sungai. Itu karena mereka takut naik di jembatan yang sudah goyang dan sudah rapuh. Jadi memang jembatan ini menjadi atau merupakan akses utama satu-satunya para murid saat hendak menuju ke sekolah. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Selanjutnya bisa juga Anda informasikan kira-kira sudah berapa lama jembatan tersebut rusak?
Baik, jadi informasi yang kami peroleh, jembatan ini sudah rusak atau kondisinya seperti saat ini sudah sekitar 1 tahun. Sebelumnya di lokasi ini terdapat jembatan gantung, namun rusak akibat diterjang air sungai yang meluap. Nah, pasca jembatan gantung tersebut rusak, warga pun bersama pemerintah setempat membuat jembatan darurat yang saat ini terbuat dari bambu. Namun setelah sekian lama tak ada lagi jembatan yang layak. Kondisi jembatan yang dibuat oleh masyarakat ini pun mulai rusak dan bahkan nyaris ambruk. Kinan. Ya, apa harapan warga dan bagaimana sikap pemerintah Kabupaten Toraja Utara melihat hal tersebut? Ya, warga sendiri berharap tentu pemerintah khususnya di Kabupaten Toraja Utara segera membenahi atau membuat jembatan yang lebih aman dan layak. Karena seperti yang saya katakan tadi, memang setiap hari atau pada hari sekolah jembatan ini dilalui oleh anak-anak sekolah. Jembatan juga merupakan akses utama warga saat hendak menuju ke wilayah Kabupaten Toraja Utara. Dan perlu kami informasikan, jadi saat air sungai meluap, sekolah terpaksa meliburkan murid-muridnya karena mereka khawatir keselamatan dan keamanan para siswa-siswa. Nah, kami juga sudah mengkonfirmasi Bupati Toraja Utara, Yohanes Basang. Ia mengaku belum mengetahui kondisi jembatan saat ini. Meski begitu, Yohanes Basang mengatakan jembatan atau pembuatan jembatan akan segera diprogramkan. Namun itu akan melalui beberapa tahap sebelum memang terrealisasikan untuk pembuatan jembatan. Kinan. Ya, baik. Terima kasih rekan Tommy Paseru untuk informasi Anda. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan guru SD 6 Balusu, ada Ibu Yuliana Patale. Berikut liputannya untuk Anda. 1 tahun keadaannya seperti ini. Memang tidak ada akses lain, Bu? Tidak ada. Jadi ini setiap hari digunakan sama anak sekolah? Setiap hari digunakan anak sekolah bersama guru dan masyarakat. Nah, di sini bagaimana kalau banjir anak sekolah? Harapan kami selaku guru, orang masyarakat setempat dan anak sekolah supaya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Karena ini jalan satu-satunya menuju ke sekolah dan juga merupakan jalan lintas bagi Lembang, kelurahan, dan masyarakat yang lain di sekitar Toraja Utara ini. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan guru SD 6 Balusu, Ibu Yuliana Patale, dan terima kasih rekan Tommy Paseru untuk informasi Anda langsung dari Tanah Toraja, dan selamat bertugas kembali. Baik, terus kita beralih ke informasi berikutnya, di mana Dani Pomanto resmikan Baruga Adiaksa RC. Konflik masyarakat bisa diselesaikan tanpa ke pengadilan. Seusai jeda berikut. Ya, baik, Tribuners, Anda masih menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya, Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Maros, di mana capaian vaksin booster masih rendah. Dinas Kesehatan Maros buka gerai vaksin tiap kecamatan. Capaian vaksin booster di Kabupaten Maros masih sangat rendah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Muhammad Yunus, mengatakan saat ini baru 3.941 yang baru menerima vaksin. Sasaran vaksin di Maros ada 299.356 orang, sementara yang divaksin baru 3.941 orang atau sekitar 1,32%, ujarnya. Yunus menjelaskan rendahnya capaian booster ini diakibatkan oleh dua hal. Pertama, banyak masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk ikut vaksin booster. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul. Selamat siang, Kinan. Baik, bisa Anda informasikan bagaimana dengan capaian booster secara keseluruhan di Kabupaten Maros? Baik Tribuners, dari info yang kami terima, capaian vaksin di Kabupaten Maros sendiri ini masih sangat rendah sekali Tribuners. Bahkan dari oleh
baru Maros ini berada di posisi 4 terbawah, di mana capaian vaksinnya sangat rendah sekali, Tribuners. Baik, untuk sasaran vaksin di Kabupaten Maros yakni 299.356 orang. Dan baru yang mendapatkan vaksin ketiga baru 4.873 atau sekitar 1,63%. Sementara untuk vaksin pertama itu baru 233.846 orang atau sekitar 78%, dan juga vaksin kedua yakni 137 atau 45%. PLT Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Maros mengatakan ada 5 target yang diberikan kepada pihaknya. Yang pertama itu dosis pertama harus sudah mencapai 80% dalam waktu dekat, dan juga dosis kedua harus mencapai 70%, dan booster ada 3 lainnya yakni booster, vaksin anak-anak, dan juga vaksin lansia, seperti itu, Kinan. Ya baik, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksin di Kabupaten Maros? Baik, untuk kendala dari vaksin booster ini, yang pertama adalah jarak. Masih banyak sekali masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti vaksin booster karena dari regulasi pemerintah pusat sebelumnya itu dikatakan bahwa mereka yang ingin melakukan booster harus berjarak 6 bulan setelah melakukan vaksin kedua. Nah, inilah masyarakat saat ini baru saja melakukan vaksin dosis kedua, dan jarak waktunya itu belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan vaksin dosis kedua. Namun ada regulasi terbaru Tribuners, di mana untuk mengikuti vaksin booster ini dipercepat waktunya. Setelah 3 bulan melakukan vaksin kedua itu sudah bisa melakukan vaksin booster. Terus yang kedua itu masyarakat saat ini sudah mulai enggan untuk melakukan vaksin, Tribuners, karena mereka menganggap saat ini corona sudah hal yang biasa, dan untuk melakukan vaksin itu, Tribuners, sudah tidak diperlukan lagi seperti itu. Ya baik, apa strategi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan capaian vaksin, Rekan Nurul? Baik, untuk yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri, yang pertama adalah membuka gerai vaksin di 2 titik dalam 1 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi dari 14 kecamatan, itu setiap kecamatannya ada 2 gerai vaksin. Terus yang kedua melakukan jemput bola atau melakukan vaksin door to door, dan ini cukup signifikan sekali hasilnya, Tribuners, karena memang masyarakat ini langsung ada datanya seperti itu, kemudian langsung dilakukan vaksin di rumahnya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan vaksin. Terus yang kedua ya pun saat ini masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin itu benar-benar aman dan juga halal, sehingga vaksin ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah corona masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Terus yang ketiga, Tribuners, diketahui ada 3 jenis vaksin yang tersedia di Kabupaten Maros untuk booster, yakni Pfizer, Moderna, dan juga AstraZeneca. Baik, sekian laporan Nurul dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, baik, terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk informasi Anda dari Kabupaten Maros. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Maros, ada Bapak Muhammad Yunus. Berikut liputannya untuk Anda. Dok, target vaksin booster hari ini siapa saja, Dok? Jadi target khusus hari ini kita fokus ke ASN yang sudah dosis 2 dengan jarak 3 bulan. Setelah dosis 2 dengan target 5.000. 5.000 ya? Siapkan 5.000 dosis dengan 3 jenis vaksin. Apa saja, Dok? Yaitu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Dulu kan jaraknya 6 bulan, Dok. Sekarang sudah dirubah. Sudah dirubah ya? Ada perubahan regulasi dari kementerian. Dulu 6 bulan, sekarang tinggal 3 bulan setelah dosis 2. Dok, apakah hanya akan dilaksanakan hari ini saja atau? Ini merupakan hari ini pencanangan khusus ASN dan dilaksanakan setiap hari di semua titik-titik gerai vaksin. Itu disiapkan vaksin dosis 1, 2, dan 3. Di mana saja gerai vaksinnya, Dok? Setiap hari, setiap puskesmas, setiap kecamatan membuka 2 titik. Sekarang jenis vaksinnya apa saja, Dok? Ada 3 jenis, jadi AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Dulu berapa jenis vaksin? Dulu baru 2. Yaitu AstraZeneca dengan Pfizer. Sekarang
selain penambahan jenis vaksin booster, itu ditambah satu, Moderna. Sama dengan kalau AstraZeneca boosternya ya Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Dok, capaian vaksin booster di Maros sendiri bagaimana, Dok? Capaian vaksin Kita booster? masih rendah, jadi hampir seluruh kabupaten kota, karena ini booster baru dicanangkan untuk masyarakat umum. Jadi capaiannya baru sekitar 1,39%. Kendalanya apa? Ya, kendalanya dosis 2 yang rendah. Kan tidak mungkin di booster kalau belum 3 bulan. Dan rata-rata di Maros ini itu dosis 2-nya masih kurang dari 3 bulan. Dok, untuk mengejar target vaksinnya sendiri nih, apa saja yang akan dilaksanakan, Dok, selain menyediakan gerai-gerai seperti itu? Jadi yang sosialisasi, kemudian door to door. Jadi kita ini ada 5 jenis yang kita kejar. Pertama dosis 1, tetap kita harus tingkatkan sampai 80%. Kemudian dosis 2 tetap kita harus tingkatkan sampai 70%. Ditambah lagi booster, ditambah lagi untuk anak-anak umur 6 sampai 11 tahun, ditambah lagi lansia. Jadi ini semakin hari semakin bertambah variabel-variabel yang harus digenjot secara cepat, secara bersama-sama. Nah, untuk itu, Dok, apa strateginya seperti itu, Dok? Strateginya ya kita buka, selain buka gerai vaksin, kita juga lakukan door to door. Dan ini kita kerjasama dengan TNI Polri dan Binda, dengan seluruh lintas sektor, mulai dari camat, lurah, dan kepala desa sampai kepala dusun untuk mendatangkan sasaran. Yang kendala sekarang itu sasaran. Vaksin siap, vaksinator siap, sasarannya yang bermasalah. Kenapa sasarannya, Dok? Apakah mulai kendor lagi? Sudah banyak yang sudah tidak mau berpartisipasi untuk ikut divaksin. Nah, untuk mencegah itu seperti apa, Dok? Untuk mencegah itu? Makanya harus kolaborasi, memaksimalkan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengajak masyarakat untuk divaksin, baik dosis 1, 2, dan 3. Target selesainya kapan, Dok? Ini belum ada target secara umum disampaikan. Jadi Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kadis Kesehatan Maros, ada Bapak Muhammad Yunus, dan terima kasih rekan Nurul Hidayah yang melaporkan langsung dari Maros, dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut. Ya, baik, Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan masih bersama saya, Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana Dani Pomanto resmikan Baruga Adiaksa RJ. Konflik masyarakat bisa diselesaikan tanpa ke pengadilan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meresmikan Baruga Adiaksa Restoratif Justice House Sipakalebi, Sipakainge, tepatnya di Taman Pramuka Jalan Sultan Hasanuddin Makassar. Baruga ini bakal menjadi tempat penyelesaian perkara yang telah berproses di Kejaksaan Tinggi Negeri Kejari Makassar. Baruga tersebut berukuran 6x12 meter diselesaikan dalam waktu 12 hari. Dengan hadirnya baruga ini, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat sudah bisa diselesaikan tanpa ke pengadilan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan rekan Siti Aminah di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Ami. Baik, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda informasikan seperti apa gambaran Baruga Restoratif Justice dan apa tujuannya? Baik, dapat saya sampaikan Tribuners bahwa pemerintah Kota Makassar bersama dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Makassar telah meresmikan sekaligus mendeklarasikan Baruga Adiaksa Restoratif Justice di Kota Makassar. Nah, Baruga Adiaksa Restoratif Justice House tersebut dinamakan sebagai Baruga Sipakalebi dan Sipakainge, lokasi di Taman Pramuka Jalan Sultan Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Baruga tersebut hanya berukuran 6x12 meter dan dikerjakan dalam jangka waktu 12 hari. Dan informasi yang dihimpun Tribun Timur bahwa bahan-bahan tersebut, baja yang digunakan untuk membangun bangunan Baruga tersebut
dari bahan-bahan bekas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dan setelah selesainya baruga ini, nantinya konflik-konflik atau masalah yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan di baruga tersebut tanpa atau tidak lagi melalui langsung datang ke kantor pengadilan. Jadi akan ada petugas-petugas dari dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Makassar yang bertugas di tempat tersebut untuk melakukan penanganan langsung terhadap konflik-konflik yang terjadi di Kota Makassar. Dan tadi juga ada sekalian penyelesaian masalah langsung yang dilakukan oleh Kejari Makassar di tempat tersebut, menghadirkan penggugat maupun tergugat terkait masalah atau konflik yang terjadi oleh oknum masyarakat. Jadi langsung diselesaikan di tempat tersebut, sekaligus memperlihatkan kepada warga Kota Makassar bahwa baruga Adiaksa Restoratif Justice di Kota Makassar sudah berjalan. Dan menurut Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, baruga tersebut memang sudah legal karena itu adalah perintah atau merupakan instruksi dari Kejaksaan Agung melalui Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 untuk menghadirkan baruga Adiaksa. Baik, Ina. Ya, baik. Apakah ada syarat khusus untuk perkara-perkara yang bisa ditangani di tempat tersebut? Baik, hasil wawancara dengan pihak Kejari, Kepala Kejari Makassar Andi Sundari tadi, bahwa memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atau yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah atau perkara di baruga tersebut. Nah, antara lain berkasnya dinyatakan telah lengkap atau P21 oleh jaksa, dan kemudian ancaman hukumannya hanya 5 tahun ke bawah. Kemudian untuk kerugian material, syarat lainnya adalah kerugian material maksimal 2,5 juta dan si pelaku atau tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Itu adalah beberapa syarat yang diberlakukan oleh Kejari Makassar untuk kasus-kasus atau perkara yang bisa ditangani di baruga tersebut. Adapun perkara lainnya yang belum sama sekali ke ranah hukum boleh juga diselesaikan di tempat tersebut. Jadi nanti akan difasilitasi oleh pihak kecamatan dan juga pihak Kejari yang bertugas di baruga Adiaksa tersebut. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya maupun di Kejari, tapi bisa langsung di tempat tersebut di baruga Adiaksa. Inan. Berapa banyak baruga Adiaksa Restoratif Justice yang akan dibangun pemerintah Kota Makassar, rekan Ami? Baik, untuk baruga Adiaksa Restoratif Makassar adalah prototipe atau percontohan yang digarap dilakukan oleh Pemkot Makassar dengan bersama dengan Kejari Makassar. Jadi itu adalah percontohan pertama, dan nantinya baruga Adiaksa ini akan ditempatkan atau dibangun di semua kecamatan yang ada di Kota Makassar. Jadi ada 15 baruga yang akan dibangun, karena sudah ada satu, jadi 14 lagi yang akan menyusul. Nantinya anggarannya akan melekat di masing-masing kecamatan. Jadi ada beberapa tugas yang diberikan oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto kepada seluruh camat yang ada di Kota Makassar, yakni pertama mencari tempat dengan memanfaatkan fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di Kota Makassar untuk membangun baruga Adiaksa tersebut. Kemudian yang kedua, terus berkoordinasi dengan masyarakat apabila konflik masalah yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga masalah tersebut bisa langsung diselesaikan di baruga tersebut. Ina. Ya, baik rekan Ami, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Kepala Kejari Makassar Bapak Adi Sundari. Berikut liputannya untuk Anda. Rencananya mau dibangun di setiap kecamatan, Pak. Ya. Itu bagaimana Pemkot, Pak? Jadi ini satu contoh, saya bilang sama camat-camat, cari fasos-fasos yang seperti ini. Karena sekali jadi taman, jadi restoratif justice itu adalah kejaksaan yang dekat dengan rakyat. Kan biasa kalau kejaksaan orang takut. Nah, makanya dengan seperti ini, dia lebih akrab, lebih merakyat, lebih dingin, lebih hijau. Nah, kami minta kriterianya seperti ini. Kenapa kami bangun pertama di sini?
Tapi tidak apa-apa Pak di RT Pak seperti di ruang terbuka hijau. Tidak apa-apa, tapi ini kan memang tidak ada pohonnya yang ditebang. Oh iya. Memang pas tidak boleh ada yang ditebang pohon. Dicari. Ya, ini kan memang tidak ini pelataran tadi kayak gitu. Pak Wali, ini kan ada di 14 kecamatan, jangan sampai kayak nasibnya kontainer yang tidak memiliki lahan, nanti penegasan dari wali kota seperti Iya, apa? ini kan kontainer, ini kan lurah-lurah yang kemarin ini barang-barang. Karena akhirnya kan jadi mengganggu kegiatan jalan. Nah, saya sendiri juga tidak setuju dengan itu. Nah, tapi khusus untuk ini, memang ini kan stay dia, dan punya standarisasi. Jadi memang paling bagus kondisi seperti itu. Banyak kok, banyak. Teman-teman saya sudah sebut aja. Dengan pertanahan juga yang sudah diserahkan. Untuk alokasi anggarannya Pak Wali nanti akan nempel di mana Pak? Nanti kalau kita nanti nempel di kecamatan. Sementara ini justru ini kan baja ini. Itu baja-baja di bengkel itu yang disambung-sambung apa dibikin itu kan dibikin cuma 12 hari. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah justru barang yang tidak dipakai, yang sudah jadi aset pemerintah, kan untuk pemerintah juga. Nah, jadi bukan jadi proyek. Ya, saya sampai bukan jadi proyek. Bisa diperiksa langsung di bengkelnya, di bengkelnya LC. Nah, ini masih banyak lagi. Saya bilang maksimalkan semua itu daripada tidak dipakai, maksimalkan semua untuk bikin. Ini kan sudah prototipe, jadi bisa dibikin duluan. Tinggal dicari tempatnya. Jadi saya sudah perintahkan bikin duluan. Pokoknya apapun besimu, ini kan besi semua ini. Besimu yang tersisa di sana, bikin semua dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak, dan jadi ini bukan proyek. Ya, kira-kira begitu. Ini pilot project Pak untuk yang Baruga Justice Ya, Kajaria. ini mock up-nya. Tentunya kan tadi pasti Pak Ibu Kajari bilang sempurnakan ini tadi sidangnya kayak bagaimana yang bagus, nah begitu. Sudah. Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2020 di mana penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang didukung penuh oleh pemerintah kota dengan dibangunkannya Baruga Adiaksa. Bu Kajari, jenis-jenis kriteria kasus seperti apa yang diselesaikan di sini? Kalau dua macam ya, kalau yang sudah dinyatakan lengkap B21 oleh jaksa, maka dia harus ancaman hukumannya 5 tahun ke bawah. Kerugian apabila ada kerugian material maksimal 2,5 juta dan si pelaku atau tersangka baru pertama kali melakukan. Kalau perkara yang belum dilaporkan oleh si pelapor atau korban ke polisi, maka itu semua perkara kita bisa fasilitasi di sini dengan mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada laporan ke penyidik. Untuk tahun ini 2022 ini kasus yang ke-7 yang tadi kita laksanakan. Kalau untuk tim sendiri nanti ditempatkan di gedung ini berapa orang nanti atau berapa tim nanti? Yang jelas kalau ada kasus yang kita mau etikan, maka ada tim mungkin isinya 3-4 orang. Tapi kalau misalnya tidak ada perkara, hanya komunikasi aja, satu aja jaksa mungkin yang di sini untuk berkomunikasi dengan warga. Makanya kita butuh keaktifan dari RT, shelter warga, lurah untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada kami. Nah, ada yang ingin disupport lagi kepada kami oleh Pak Wali, mana aplikasi, yang mana dengan aplikasi itu kita bisa menerima laporan dari semua warga apa saja yang masuk ke kami. Nah, kita akan selesaikan di sini. Bu Kajari, kan ini Pemkot juga punya dinas pemberdayaan perempuan yang menangani kasus-kasus KDRT perempuan. Bagaimana bentuk koordinasi? Adakah koordinasi penyelesaian seperti apa? Sangat ada, di mana dinas pemberdayaan perempuan. Yang mana? Yang restoratif justice. Itu nanti kalau hasilnya tidak disetujui, kan dari kita ada kata setuju tidak setuju. Ya. Seperti apa langkah selanjutnya? Apabila tidak setuju, maka kita kembali lagi ke Gubernur. Kita limpahkan ke pengadilan, disidangkan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Wali Kota Makassar, ada Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, dan Kepala Kejari Makassar ada Ibu Andi Sundari. Dan terima kasih rekan Siti Aminah yang melaporkan langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali.